selamat datang Mujuk Setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Bahagia dengan Musuh Bandar, semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar, agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah siapkan ya di beberapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Strabog versus Nantes. Yang kedua ada Mönchengladbach versus Mainz. Yang ketiga ada Sassuolo. Yang ketiga ada Lecce versus Sassuolo. Dan yang terakhir ada Adana versus Trabzonspor ya di Liga Turki. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar pegang di Marseille ya. Nah, di setengah dan bermain di under ya 3/4. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 2-2 ya, berakhir draw. Di sini sudah unggul ya dari Marseille 2-0 di babak pertama, tapi di hampir saja kena comeback ya dari Brighton di sini, dan di Brighton mencetak 2 gol ya di babak kedua, dan itu juga menit-menit akhir ya. Harusnya sih bisa 2-1 ya untuk handicap dan over under kita bisa win, tapi di menit 84 ya kalau nggak salah teman-teman, itu Marseille kebobolan ya dari penalti, sayang sekali ya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Sporting Lisbon ya, masih 1/4 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman, karena skornya 1-2 ya dimenangkan oleh Atalanta. Di sini Musuh Bandar memperkirakan skor 1-2 untuk Sporting Lisbon ya, tapi ini malah kebalik. Di sini sayang sekali ya karena handicap kita patah. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Molde ya, nah di 1,5 dan bermain di over 3 ya. Di sini untuk handicapnya kita win, dan untuk over undernya kita draw ya teman-teman, karena skornya 1-2 dimenangkan oleh Bayer Leverkusen. Di sini yang musuh katakan ya, Molde itu hanya kalah tipis ya, dan Musuh Bandar memperkirakan itu Molde kalah 2-3 ya. Dan di sini juga hampir mau tepat ya untuk bola over dan prediksi skornya itu kemarin Musuh Bandar. Dan di sini 1-2 ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Rennes ya, nah di setengah dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss, dan untuk over under juga kita loss ya teman-teman, karena skornya 1-0 dimenangkan oleh Villarreal. Di sini sayang sekali ya Rennes tidak bisa mencetak gol ya di saat performanya yang cukup baik, dan Villarreal kurang konsisten ya menurut Musuh Bandar. Dan ini dia build kita ya, patah ya teman-teman. Di sini sayang sekali karena patahnya ada 2, dan WH-nya ada 2 juga ya. Ini membuat kita loss di 1 juta, dan kita kemarin tidak ada profit ya, karena build handicap dan over undernya patah, dan untuk single betnya itu tidak ada profit juga, sayang sekali ya. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya di build kemarin. Dan untuk teman-teman ya Musuh Bandar jangan kecewa, karena kita akan profitkan lagi ya di build selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung, yuk silahkan bergabung dengan Musuh Bandar, karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan pare itu semua Musuh Bandar share di grup. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Strabog versus Nantes. Oke, kita untuk Strabog saat ini berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Prancis, dan Nantes sendiri berada di peringkat 13. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Strabog saat bermain di kandang omnya itu 30%, Omdro 35%, Omwes 35%, dan omkulnya kita di sini di 1,35 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Nantes sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 14%, W-draw 32%, W-loss itu 55%, dan W-golnya kita di sini di 0,86 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Strabog itu 2 kali kekalahan, 2 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Nantes sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Nantes lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Strabog itu 3 kali kemenangan, untuk Nantes itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya.
2 kali. Di sini Strabog lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbang, kita bisa di sini Strabog lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan rekekan. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2,5, dan 2,3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Nantes ya. Kita nahan di setengah dan kita bermain di under ya teman-teman, 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini kedua tim bakalan berakhir draw ya, karena terlihat dari Nantes juga cukup kuat di 5 pertandingan terakhirnya, dan Strabog sendiri kurang konsisten ya, dan pasaran bukan awal itu 1/4, jadi kemungkinan di sini bola draw. Jadi kita pegang Nantes ya teman-teman. Dan untuk single betnya kalian bisa bom di under ya, 2/4 untuk single betnya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Mönchengladbach versus Mainz. Oke, kita untuk Mönchengladbach saat ini berada di peringkat 13 klasemen sementara Liga Jerman, dan Mainz sendiri berada di peringkat 18. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Mönchengladbach saat bermain di kandang home itu 50%, home draw 15%, home loss itu 35%. Dan golnya kita di sini di 1,70 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan Mainz sendiri saat bermain di tandang away win itu 30%, away draw 20%, away loss itu 50%, dan away golnya kita di sini di 1,25 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita ada 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Mönchengladbach itu 3 kali kekalahan, 1 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Mainz sendiri 4 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Mönchengladbach itu 1 kali kemenangan, dan Mainz 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 2 kali. Di sini terlihat Mainz lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbang, kita bisa di sini Mönchengladbach berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan 3/4. Dan untuk over under itu di 3, 2,3/4, dan 3/4. Oke, setelah mendapatkan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Mönchengladbach ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di under ya 3. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-0 ya, dimenangkan oleh Mönchengladbach. Di sini musuh bandar percaya Mönchengladbach akan menang pertandingan ya teman-teman. Dan kalian bisa ambil single bet bomnya itu di Mönchengladbach ya, ngasih setengah. Di sini musuh bandar percaya Mönchengladbach ya akan menang pertandingan. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Lecce versus Sassuolo. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Lecce saat bermain di kandang umumnya itu 26%, home draw 35%, home loss 39%. Dan golnya kita di sini di 1 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Sassuolo sendiri saat bermain di tandang away-nya itu 23%, away draw 23%, away loss itu 55%, dan away golnya kita di sini di 1,23 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Lecce itu 2 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Sassuolo sendiri 3 kali kekalahan dan 2 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Sassuolo itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya, 3 kali. Di sini Lecce tidak pernah menang ya dari Sassuolo di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbang, kita bisa di sini pasarannya itu kekekan, Lecce ngasih 1/4 dan setengah ya. Di sini pasarannya tidak ada dijagokan, tapi Lecce ngepur ya teman-teman. Dan untuk over undernya itu di 2,3/4, 2,5, dan 3. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Lecce ya. Kita bermain kekekan dan kita bermain di under ya teman-teman, 2,3/4. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-0 ya, dimenangkan oleh Lecce. Di sini musuh bandar percaya Lecce akan menang ya, karena bermain di kandang dan performanya ya cukup baik dari pertahanannya ya saat bermain di kandang menurut musuh bandar. Dan Sassuolo sendiri kurang angin-anginan ya untuk melawan tim-tim seperti Lecce. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Adana versus Trabzonspor. Oke, kita untuk Adana sendiri saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Turki, dan Trabzonspor sendiri berada di peringkat 5. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Adana saat bermain di kandang home-nya itu 73%, home draw 18%, home loss itu 9%, dan unggulnya kita di sini di 2,68 per match ya.
tapi rata-rata mencetak 2 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Trabzon Sport sendiri saat bermain di kandang WW-nya itu 25%, W-draw 10%, W-loss itu 65%, dan W-goalnya tadi sini di 1,55 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Adana itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Trabzon Sport sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Adana lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Adana itu 3 kali kemenangan, untuk Trabzon Sport itu 3 kali kemenangan ya. Di sini kedua tim berimbang ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu Adana lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap setengah, seperempat, dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 3, 3/4, dan 2, 3/4. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Trabzon Sport ya. Kita nahan di sepertengah, kita bermain di under ya teman-teman, 3, dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini kemungkinan bakal berakhir draw ya dari kedua tim, sama kuat. Dan kalian bisa bom single bet-nya itu di under ya, 3. Di sini musuh bandar, dan kalian bisa juga bom di single bet-nya Trabzon Sport ya. Nah, di seperempat. Oke, baiklah, sudah musuh berikan prediksi parade dan single bet malam nih, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kan juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau juga bermain di luar pertandingan musuh berikan pada ini. Kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, boja, dan pare. Itu musuh bandar saya di grup. Yuk JP bareng di grup, itu lebih asik. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.